Kita mulai dengan bertasbih bersama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wasi'il fadlil karimil mannan mudha'ifil hasanat lidawil birri wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah syahadatan naddakhiruha liyaumi liqa'ir rahman. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Allahumma alif 'alal khairi qulubana wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya muliakan para masyayikh, para asatidz, para sesepuh, para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Apa kabar semuanya? Ada yang sudah lama tak tengok sini? Ada yang pangling? Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau melihat sesuatu yang menyenangkan, Rasul kalau melihat sesuatu yang menyenangkan, maka beliau mengucapkan Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya lah segala yang baik menjadi sempurna. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah pertemukan kita setelah lama masa pandemi. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dalam ketaatan, dalam keadaan sehat walafiat, ya. Ada yang sudah lama tak bersua, sekarang bertemu bukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sesuatu yang menyenangkan, bukan? Sesuatu yang menyenangkan. Sesuai dengan tadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau melihat sesuatu yang menyenangkan, beliau mengucapkan Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Kita ulang 3 kali. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Yang dengan pujian ini maka nikmat yang ada semoga dijaga oleh Allah, semakin disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang kurang menyenangkan, ya, maka beliau mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal, yang artinya segala puji bagi Allah pada setiap keadaan. Segala puji bagi Allah pada setiap keadaan. Mungkin ada di antara kita yang kurang sehat. Ya, keluarga kita barangkali ada yang kurang sehat.
Mungkin ada sebagian urusan kita yang kita merasa sedang dalam keadaan sulit. Ya. Atau mungkin ada sesuatu yang lain yang kurang menyenangkan ya, dalam kehidupan kita. Maka jangan lupa kita ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Kita ulang 3 kali. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah pada setiap keadaan. Kalau melihat yang menyenangkan kita memuji Allah, dan kalau kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan juga tetap memuji Allah, kapan kita tidak memuji? Dalam segala keadaan Allah Maha terpuji, dan dalam segala keadaan pula kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan tetap memuji Allah dalam keadaan apapun, pada keadaan apapun, maka kesulitan-kesulitan yang ada akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan yang ada akan digantikan oleh Allah dengan kesenangan. Kesempitan akan digantikan dengan kelapangan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, para bapak, para ibu, saudara-saudara, juga para santri semuanya yang saya cintai. Tema kita pagi ini apa? Seni berukhuwah. Sebenarnya kita semuanya sudah berseni ini. Seni berukhuwah, salah satunya seni berukhuwah ini adalah kita bertemu, kita berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi telah berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya." Yang artinya wajabat, pasti, niscaya, wajib. Allah mewajibkan dirinya. Gak ada seorang pun yang mewajibkan Allah. Allah menetapkan dirinya, dan ini niscaya bagi Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak memungkiri janjinya. Wajabat mahabbati, pastilah kecintaanku. yakni aku Allah pasti mencintai. Aku Allah pasti mencintai. Mencintai siapa? Lil mutahabbina fiyya, untuk orang-orang yang saling mencintai karena aku Allah. Kita berkumpul, kita saling mencintai karena Allah. Wal mutajalisina fiyya, dan orang-orang yang saling duduk bersama karena Allah. Wal mutazawirina fiyya, dan orang-orang yang saling mengunjungi karena Allah. Wal mutabadilina fiyya, dan orang-orang yang saling berbagi atau saling berkorban karena Allah. Kalau ada kecintaan karena Allah, karena ada duduk karena Allah, kalau ada saling mengunjungi karena Allah, kalau ada saling berkorban karena Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah, pasti aku mencintai mereka itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang disebutkan di dalam hadis qudsi ini. Allah memberikan kecintaannya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu sekalian, mengapa seni berukhuwah? Mengapa seni berukhuwah? Agar supaya ukhuwah ini senantiasa tetap terjaga. Agar persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala ini tetap terjalin. Sebab kalau sekiranya ukhuwah itu tidak terjaga, maka yang demikian itu akan mengikis keimanan. Saya ulangi, iman seseorang akan terkikis kalau tidak menjaga ukhuwahnya. Iman seseorang terkikis kalau hubungan antara seorang saudara dengan saudaranya buruk. Kalau hubungannya buruk, hubungannya tidak baik, hubungan yang buruk itu mengikis keimanan, bahkan mencukur agama. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sabda beliau, "Ala adullukum ala afdhala min darajatis siyam was salati was sadaqah." Yang artinya, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama dibanding kedudukan puasa. Puasa kan kedudukannya mulia. Wassalah, lebih utama dari kedudukan salat. Wassadaqah, lebih utama dari kedudukan sedekah. Padahal puasa, salat, sedekah keutamaannya luar biasa. Ya.
Keutamanya sangat besar. Tapi Rasul menawarkan kepada para sahabat, maukah aku tunjukkan kalian kedudukan yang lebih utama dibanding itu? Tentu para sahabat menjawab, bala, injih ya Rasulullah. Ya, kami mau engkau menunjukkan kami kepada yang lebih utama dibanding derajat puasa, salat, dan sedekah tersebut. Qala, beliau bersabda, salahu dzatil baini, salahu dzatil baini, baiknya hubungan. Baiknya hubungan di antara orang-orang yang bersaudara, baiknya hubungan itu lebih utama dibanding tadi. Dibanding derajat salat, dibanding derajat puasa, dibanding derajat sedekah. Bukan mengecilkan arti salat, puasa, dan sedekah, bukan. Tapi sedang menunjukkan tentang betapa baiknya hubungan di antara orang-orang yang bersaudara itu, kedudukannya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salahu dzatil bain. Maka ukhuwah perlu dirawat, ukhuwah perlu dijaga. Sebaliknya, kalau ukhuwah tidak terawat, kalau ukhuwah tidak terjaga, sampai hubungan menjadi buruk, apa kata Rasul? Fa inna fasata dzatil baini hiyal haliqah. Sesungguhnya rusaknya hubungan baik itu mencukur. La aqulu tahliqus sya'r walakin tahliqud din. Karena rusaknya hubungan itu pencukur. Pencukur apa? Kata Nabi, aku tidak katakan pencukur rambut. La aqulu tahliqus sya'r. Aku tidak katakan bahwa rusaknya hubungan itu mencukur yang seperti mencukur rambut. Bukan. Akan tetapi tahliqud din, ia mencukur agama. Na'udzubillah min dzalik. Rusaknya hubungan di antara orang-orang yang berukhuwah itu merusak keimanannya, mengikis keimanannya. Maka dengan begitu sebaliknya, dengan kuatnya ukhuwah, iman pun semakin bertambah, iman pun semakin kuat. Ukhuwah tinggi, pertanda imannya tinggi pula. Ukhuwah rendah, pertanda rendahnya iman. Karena antara ukhuwah dan iman itu seperti bejana berhubungan. Ada dua botol disambung dengan selang, ya, disambung dengan selang. Yang di sini kosong, yang di sini kosong. Mana yang isi? Ya dua-duanya kosong. Kalau ada yang satu diisi penuh, maka separuhnya akan mengisi yang lain. Kalau ini penuh, jadi sejajar, berjalan berhubungan ini. Begitulah iman dan ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Kuat iman, kuat persaudaraan. Lemah iman, lemah persaudaraan. Maka persaudaraan perlu kita jaga. Jadi, mengapa perlu seni ukhuwah? Mengapa perlu kita jaga ukhuwah? Agar supaya kita mendapatkan derajat tadi yang lebih utama dibanding derajat yang disebutkan oleh Rasul tadi, derajat puasa, derajat sholat, derajat sedekah. Walaupun sholat tentunya tetap kita jaga, puasa tetap kita jaga, sedekah juga tetap kita jaga. Yang pertama, kita perlu merawat dan menjaga ukhuwah kita agar supaya nanti kita di akhirat bisa saling memberi syafaat. Saling memberi syafaat. Ya. Rasulullah SAW ketika bersabda menjelaskan tentang salah satu di antara peristiwa di akhirat nanti adalah adanya as-sirat, jembatan. Jembatan yang terbentang, ya, di atas neraka jahanam. Siapa yang bisa melintasinya, itulah yang nanti akan menuju ke surga Allah, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai-bagai orang ketika melintasinya, orang-orang beriman ketika melintasinya berbeda-beda kecepatannya. Ada yang seperti mata berkedip. Secepat mata berkedip. Begitu berkedip nyampe.
Pengen ya? Kita pengen pakai begitu ya? Amin. Semoga kita termasuk ini. Amin ya rabbal alamin. Ada kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti al-barq, seperti kilat. Apa ada kilat jalannya gigi satu? Ada kan? Cepat, selesai. Kilat. Ada yang seperti kuda dan onta pilihan, kendaraan pilihan. Kalau sekarang pilihan apa ya? Yang cepat. Iya. Jadi disebutkan sebelumnya ada yang seperti burung. Ada yang seperti kuda atau kendaraan pilihan cepatnya. Ada orang yang merangkak. Terkena ini, terkena itu. Akan tapi selamat. Tapi badannya beruncah-berancai. Apa beruncah-berancai? Iya. Iya, duel gitu katanya. Ada yang kemudian tersungkur jatuh ke neraka. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falamma khalusal mu'minuna", ketika orang-orang yang beriman itu selamat dari neraka, sudah masuk ke dalam surga. Maka kemudian mereka meminta kepada Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian dalam urusan dunia untuk mendapatkan hak kalian, kalian sedemikian rupa meminta agar hak kalian itu kalian dapatkan, ya kan? Maka kata Rasulullah, sungguh permintaan mereka kepada Allah melebihi permintaan kalian untuk mendapatkan hak kalian di dunia. Apa yang mereka minta? Yang mereka minta adalah, ya Allah, akhriju, keluarkan mereka ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah dari neraka. Dulu kami sholat bersama, dulu kami haji bersama. Dulu kami beribadah bersama ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, akhriju minan nari man araftum. Keluarkan dari neraka orang yang kalian kenal. Keluarkan dari neraka orang yang kalian kenal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perlihatkan mereka kepada saudara-saudara yang mereka kenal itu. Tuharramu suwaruhum minan nar. Yang Allah lindungi bentuk tampilan mereka, wajah mereka dari api neraka sehingga bisa dikenali. Fayukhrijuna khalqan kabira, maka mereka mengeluarkan dari neraka sebab permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan khalqan kabira. Jumlah yang sangat banyak. Inilah orang-orang yang saling bersaudara itu nanti saling memberi syafaat di hari kiamat. Kita ingin rawat dan jaga ukhuwah kita agar supaya kita saling bisa memberi syafaat di hari kiamat. Nanti kalau kita tidak melihat di antara kita di surga, ya Allah, si fulan dulu bersama kami ya Allah. Si fulan dulu bersama kami ya Allah. Ya Allah. Ini yang disebut dengan syafaat di antara orang-orang yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Seingat saya hadis ini saya sebutkan di buku Perjalanan Menuju Akhirat. Entah hadis yang keberapa itu. Ya, lengkapnya bisa dibaca nanti di sana. Saudara-saudara sekalian, itulah ukhuwah. Ya, itulah nikmat ukhuwah. Maka kita ingin jaga nikmat ini. Lalu bagaimana caranya agar ukhuwah itu terjaga? Sudah banyak dibahas tentang hak sesama muslim. Sudah banyak dibahas tentang hak di antara orang-orang yang bersaudara dan kewajiban di antara mereka apa? Ya, saya tidak ingin membahas tentang itu. Saya ingin membahas tentang persoalan-persoalan yang walaupun kita di antara kita itu niatnya semuanya baik, di antara orang berukhuwah niatnya baik, kadang-kadang ada perbedaan. Bagaimana perbedaan itu? Tidak mengeruhkan suasana hati. Bagaimana perbedaan itu? Tidak mengeruhkan suasana mahabbah, kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah husnudzan. Baik sangka. Husnudzan, baik sangka.
Orang yang menghiasi hatinya dengan baik sangka, hatinya akan lapang. Sebaliknya, orang yang mengotori hatinya dengan buruk sangka, maka hatinya akan keruh. Orang yang berbaik sangka, hatinya tenang. Orang yang buruk sangka, hatinya gelisah. Tentu kita semuanya memilih ketenangan. Tentu kita semuanya memilih ketentraman. Jangan sampai gelisah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann." Hai orang-orang beriman, jauhilah oleh kamu sekalian banyak dari prasangka. Maksudnya prasangka di sini adalah prasangka yang buruk. Iyyakum wadh-dhanna, kata Rasulullah. Jauhilah oleh kalian prasangka yang buruk itu. Iyyakum wadh-dhanna, jauhilah oleh kalian prasangka. Fa inna-dhanna akdzabul hadits, karena sesungguhnya prasangka itu adalah berita yang paling dusta. Prasangka itu adalah berita yang paling dusta. Itu kan banyak hoax gitu kan. Berita di TV, berita di medsos, banyak hoax gitu. Banyak hoax. Kata Rasulullah, hoax yang paling hoax itu adalah buruk sangka. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Jadi buruk sangka, dugaan itu adalah berita yang paling dusta. Kalau orang memperturutkan dugaannya, yang demikian itu dikhawatirkan akan mengeruhkan suasana ukhuwah. Berbaik sangkalah kepada saudara-saudara kita. Pertama, yang demikian itu akan menjaga ukhuwah. Yang kedua, berbaik sangka itu akan melegakan jiwa. Berbaik sangka itu akan mengeratkan hubungan. Berbaik sangka itu membuat kita bisa mengeksplor kelebihan-kelebihan yang ada pada saudara kita. Tapi kalau sudah berangkat dari buruk sangka, maka sudah antipati. Tidak ada kebaikan bagi orang itu. Yang ada semuanya adalah keburukan. Maka tidak ingin mengambil kebaikan daripadanya. Ini yang pertama. Makanya Rasulullah SAW, ya, kata beliau, la yuballighuni ahadun an ahadin min ashabi syai'a fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Janganlah seseorang menyampaikan kepada saya tentang salah seorang dari sahabat saya menyampaikan tentang sesuatu, maksudnya sesuatu yang tidak disukai. Jadi Rasul bersabda, janganlah di antara kalian menyampaikan kepada saya sesuatu yang tidak menyenangkan tentang salah seorang sahabat. Kenapa? Fa inni, karena sesungguhnya saya uhibbu, suka, an akhruja ilaikum, keluar ke tengah kalian, wa ana salimus sadr, dalam keadaan saya berlapang dada. Jadi Rasul senang dalam keadaan berlapang dada. Keluar di tengah mereka, di tengah para sahabat, tidak ada pikiran yang negatif kepada salah seorang di antara sahabatnya itu. Karena apa? Karena tidak ada pembicaraan-pembicaraan yang negatif yang sampai kepada beliau. Jadi dengan husnudzon, insya Allah kita akan lapang dada. Baik sangka itu gampang apa susah? Gampang-gampang, susah. Susah-susah, gampang. Ada jawaban yang lain? Kalau multiple choice begitu kayaknya nggak ada loh. Susah, gampang gitu. Ini jawabannya alternatif C ini, padahal cuma AB ini. Ya. Mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Susah bagi orang yang dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dicampakkan? Karena perilakunya. Allah membalas kepada seseorang sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Jadi siapa yang ditolong Allah, siapa yang ditaufik oleh Allah, maka akan dimudahkan. Iya. Ada salah seorang yang cerita, ini udah lama ceritanya saya. Ustaz, saya ini normal apa enggak? Tanya begitu, normal apa enggak?
Emang kenapa? Kemarin itu saya dimarah-marahin sama teman. Dimarahin sama teman. Iya. Tahu-tahu marah-marah aja. Saya nggak tahu ini sebabnya apa. Ternyata ada sebab lain gitu ya. Ya, dikira saya menjadi problemnya gitu ya. Marah-marah saya. Iya. Nah terus, tapi saya nggak marah sama dia. Saya malah kasihan. Jadi itu pertanyaannya, normal nggak? Jadi dimarah-marahi sama orang, dikata-katain ini, kamu begini, gimana? Tapi saya malah kasihan sama orang itu. Saya nggak merasa sakit hati, tapi saya kasihan sama dia. Karena dia darahnya tinggi. Ya, saya khawatir nanti kasihan kalau sampai kena apa-apa bagi dia. Masya Allah. Normal nggak kira-kira orang ini? Antum kalau ditanya gitu gimana jawabannya? Enggak normal ya, ya abnormal dong. Kayak rumah makan abnormal tuh. Umumnya orang marah ya, umumnya orang. Nah. Tapi apakah itu hal yang baik? Baik, itu namanya lapang dada. Idza azza akhuka fahun, kalau saudara kamu meninggi, merendahlah engkau. Ini seni berukhuwah. Idza azza akhuka, kalau saudaramu meninggi dan engkau memandang saudaramu itu mahal, tidak ingin kehilangan saudaramu, fahun, maka merendahlah. Kalau meninggi sama meninggi apa jadinya? Ya, insyaallah. Jadi ini yang pertama, husnudzon, baik sangka, satu. Ya. Yang kedua, al-ghaddu 'anil hafawat. Ya, menutup kesalahan. Menutup kekurangan. Saya mau nanya, siapa yang nggak punya kesalahan? Ada orangnya? Nggak ada. Siapa yang nggak punya dosa? Nggak ada di antara kita. Siapa yang nggak pernah khilaf? Pasti kita semua pernah khilaf. Ya. Kenapa kita bisa duduk saling berdampingan kayak begini? Kenapa? Karena dosa kita nggak bau. Coba kalau dosa kita bau. Begitu berbuat dosa, tambah bau. Berdosa, tambah bau. Berdosa, tambah bau. Kira-kira kita saling berdekatan bisa nggak? Nggak bisa berdekatan. Kenapa orang memandang kita orang baik-baik? Oh itu fulan, ustadz baik, Pak fulan baik, Pak ini baik, santri baik, ini pengusaha baik. Kenapa memandang kita baik? Karena aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena kehebatan kita, bukan, tapi karena aib kita ini ditutupi oleh Allah. Sebenarnya banyak kekurangan kita, banyak kesalahan kita, cuma ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita suka aib kita ditutupi oleh Allah di dunia, maka kita berharap aib kita nanti di akhirat juga, dosa kita ditutupi oleh Allah di akhirat. Ditutupinya di akhirat berarti tidak dipermalukan di hadapan para penghuni akhirat nanti, dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara yang ditanyakan kepada orang-orang beriman nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yudnil mu'min, sesungguhnya Allah mendekatkan seorang mukmin. Kemudian fayuqarriruhu, menanyakan kepadanya, dan dia tidak bisa kecuali mengaku. Ata'arifu dzanba kadza? Tahukah engkau dosa ini? Benar ya? Iya, saya pernah melakukan dosa ini. Ata'arifu dzanba kadza? Engkau tahu dosa ini? Melakukannya. Ata'arifu dzanba kadza? Engkau melakukan dosa ini? Iya. Ditanya sejumlah dosa, fayuqarriruhu, tidak bisa mungkir dia. Iya ya Allah. Iya ya Allah. Iya, saya melakukannya. Sampai seorang mukmin ini merasa bahwa binasalah dia. Karena banyaknya yang disebut oleh Allah tadi dosa-dosa. Tapi Allah menyebutnya tidak di depan umum. Yudni, Allah dekatkan. Kamu tahu dosa ini? Ya, dosa ini. Ya. Sampai yang bersangkutan itu merasa bahwa dirinya pasti binasa.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Inni satartuha lakum fid dunya wa ghafartuha lakum fil akhirah." Dulu di dunia aku menutupi dosa itu untuk kamu dan sekarang aku ampunkan untuk kamu. Aku ampunkan untuk kamu. Itulah dosa-dosa yang ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk dosa besar itu adalah terang-terangan berbuat dosa. Itu dosa besar jadinya. Dosa kecil menjadi besar, salah satu sebabnya orang terang-terangan dan bangga dengan dosa itu. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil itsm. Ketika dinasihati takwalah kau kepada Allah, ya bangga dengan dosanya. Fahasbuhu jahannam. Maka cukuplah bagi dia neraka jahannam. Maka siapa yang ingin dosa-dosanya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan suka mengumbar aib saudaranya. Jangan suka mengumbar kesalahan-kesalahan saudaranya. Tutupilah kesalahan saudara-saudara kita. Karena sesungguhnya kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang kita perbuat. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Tak lain, kamu sekalian akan mendapatkan balasan adalah sesuai dengan yang kalian perbuat. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal yang kita lakukan. Man la yarham la yarham. Siapa yang tidak menyayangi, tidak disayangi. Wa man la yaghfir la yughfar lahu. Siapa yang tidak memaafkan, maka tidak dimaafkan untuknya. Maka salah satu di antara sebab ampunan Allah kepada seorang hamba adalah karena si hamba ini suka memaafkan orang lain. Jadi di antara seni berukhuwah adalah tutupi kesalahannya. Orang bisa menutupi kesalahannya itu kalau mau memaafkan. Kalau orang tidak memaafkan, wah sulit itu menutupi kesalahan. Malah kesalahannya itu nanti di broadcast, disebarluaskan kesalahan. Ada ghibah pakai medsos, tahu nggak? Ghibah pakai medsos gimana itu? Ya. Ghibah itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Dzikruka akhaka bima yakrahu." Engkau menyebut-nyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia tidak suka. Ia tidak suka. Jadi seseorang menceritakan saudaranya kepada orang lain, yang isi ceritanya itu kalau sekiranya didengar oleh orang yang diceritakan, ia tidak berkenan. Itu namanya ghibah. Lah kenyataannya begitu kok. Biasanya ngelesnya gitu ya. Emang kenyataannya. Iya, yang disebut ghibah itu memang kenyataan. Kita berbicara sesuai kenyataan, berbicara tentang keburukan saudara kita, yang kalau disebut-sebut itu keburukannya, dia tidak suka. Kita menceritakan itu kepada orang lain, itu namanya ghibah. Kenyataan memang. Lah kalau bukan kenyataan, itu namanya buhtan. Ghibah plus. Membuat kedustaan. Lebih berat. Si fulan begini-begini, padahal enggak. Oh itu lebih berat lagi daripada ghibah. Masya Allah. Mohon maaf. Kira-kira kalau kita sedang ditelepon orang, ya, ditelepon orang, kemudian kita speakernya itu kita keraskan, sehingga ada kanan kiri yang mendengar. Yang kira-kira di antara yang mendengar itu, kalau sekiranya orang yang nelpon itu tahu didengarkan oleh si fulan, maka dia tidak berbicara tentang itu. Maka ini termasuk menyebarkan rahasia. Kita harus minta izin. Boleh jadi kita menyebut sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita, kita tahan. Saudara kita WA dengan kita. WA. Ya, WA. Namanya WA itu kan kadang-kadang ada kata-kata yang salah ketik begitu ya. Atau bukan salah ketik, tapi dalam kondisi tertentu suasana nggak nyaman. Ya. Kemudian
Ini kan cuma pribadi antara saya dengan si fulan. Si fulan WA dengan saya. Nah, kemudian saya screenshot. Screenshot ini saya berikan kepada orang lain. Yang kalau sekiranya orang yang mengirimkan WA ke saya itu tahu, ia tidak suka. Itu termasuk ghibah enggak kalau begitu? Ghibah. Ya. Makanya kalau ada kata-kata yang nyengitin, ada kata-kata yang bikin kita nggak nyaman segala macam, segera delete. Jangan malah disimpan. Jangan kemudian disimpan ini di apa namanya? Ini nanti akan memperkeruh. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, seni ukhuwah yang kedua adalah menutupi kesalahan. Karena tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang tidak punya kesalahan. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ini mengambil satu hadis Nabi, idza balagal ma'u qullatain lam yahmilil khabath. Kalau air itu sudah mencapai ukuran 2 kullah, maka air ini kalau terkena najis tidak pengaruh itu air. Maksudnya gimana? Kita melihat seseorang itu baik-baik saja. Ini orang baik, sholatnya ya, akhlaknya secara umum juga baik. Sudah. Ibarat air itu sudah banyak, 2 kullah. Suatu ketika orang ini melakukan kekhilafan. Tidak seberapa. Janganlah kemudian kekhilafan ini membuat air yang tadi berapa? Sudah 2 kullah itu kemudian menjadi jelek semuanya. Enggak. Kecuali kalau kesalahannya itu kotorannya juga sekolah juga, 2 kullah juga. Itu beda. Hah? Iya. Air 2 kullah banyak sih banyak. Tapi kesalahannya lebih banyak lagi. Sehingga kemudian sudah tidak berupa air lagi, itu beda lagi. Artinya apa? Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan mengurangi orang akan hak-hak mereka. Jadi kalau orang ada keburukannya, iya setiap orang pasti ada keburukan, tapi jangan lupakan kebaikannya. Wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian, jasa di antara kalian. Oleh sebab itu, yang terakhir, yang ketiga, tawadhu'. Andap asor, rendah hati. Rendah hati. Apa itu tawadhu'? Tawadhu' itu mau menerima kebenaran, ya, dan menghormati orang lain. Menerima kebenaran dan menghormati orang lain. Itu tawadhu'. Lawan dari somse. Apa somse? Sombong sekali. Ya. Kata Rasulullah yang namanya al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu sombong. Ya. Kalau orang merasa benar terus, itu khawatir juga nanti ada kesombongan. Ya. Jangan merasa benar terus. Ada saatnya kita juga perlu dikoreksi saudara kita. Ada saatnya kita salah, kita perlu mendengar. Ya. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Maka lawannya tawadhu itu adalah apa? Menerima kebenaran dan menghormati orang lain. Orang yang tawadhu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma tawadhu'a ahadun lillahi ya illa rafa'ahu." Tidaklah seseorang itu tawadhu, rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkatnya, meninggikan derajatnya. Derajat di tengah manusia, orang yang tawadhu juga disukai. Kita senang enggak sama orang yang sombong terus sama kita? Enggak suka. Orang yang menghormati kita, kita senang? Kita senang. Itulah tawadhu. Maka di antara seni ukhuwah yang mengeratkan ukhuwah adalah saling tawadhu'lah satu sama lain. Antawadhu'u hatta la yafkhar ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Saling tawadhu'lah kalian agar supaya tidak ada orang yang lebih menyombongkan diri atas yang lain dan kemudian melampaui batas atas yang lain. Ikhwas sekalian, ini 3 hal di antara seni berukhuwah. Yang pertama apa? Husnudzon, baik sangka. Yang kedua apa? Menutupi kesalahan. Bukan berarti kita membiarkan kesalahan, bukan. Iya, kesalahan
perlu diperbaiki. Tapi cara memperbaikinya juga ada seninya. Ada seninya. Itu nanti pembahasan tersendiri. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan saudara kita. Kemudian yang ketiga adalah tawadhu. Kita jaga tiga ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan ukhuwah di antara kita, bersama-sama dalam ketaatan di dunia, berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai nanti berjumpa Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita doakan saudara-saudara kita, keluarga kita, para orang tua kita, para guru kita, dan juga para orang-orang yang telah mendahului kita di pesantren Nurul Ihsan ini. Ya, ada Pak Haji Suhatri Alsa, ada Pak Haji Khairuman, dan sebelumnya ada juga Pak Haji Mukri, ada Pak Haji Sugeng, ya, dan saudara-saudara kita yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan pahala untuk mereka, menerima amal saleh mereka dan mengampuni dosa-dosanya. Dan kita doakan pengurus-pengurus yang ada, Masya Allah, dilanjutkan setelah Pak Khairuman, dilanjutkan oleh Pak Saifullah, kemudian dilanjutkan oleh sekarang ketua pengurusnya Pak Haji Hirmanto. Alhamdulillah, kita doakan semuanya, dan kepala sekolahnya Pak Ustadz Fadli, ya, kepala sekolah SMA IT-nya ini Ustadz Pak Kiai Kabir, ini Ustadz Ansari, Kiai Ansari, ada Ustadz Aziz dan para asatidz lainnya, dan ini orang tua kita Pak Haji Supriyadi, ya, ada Pak Haji Supriyadi, ada Pak Haji Musriyadi, ada Pak Haji Supriyono, semuanya saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ini ada ya, wis Masya Allah Syekh Nabagdo ini. Iya, ini semuanya yang saya cintai, Masya Allah. Semoga kita semuanya termasuk ahlul Quran, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang nanti di akhirat wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri melihat Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sahhil umurana waqdi hawaijana wa balligh maqasidana wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma 'alif 'alal khairi qulubana wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah waktub lana as-sa'adah wakhtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alil athhar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.